Thank you, brother semua. Haleluya. Juga shalom untuk rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming. Kita akan beribadah terus lebih dalam lagi. Haleluya bersama-sama. Praise the Lord. Haleluya. Saudara, puji Tuhan. Ada yang sudah lama pastor enggak berjumpa. Tadi ngobrol-ngobrol. Ternyata mengalami COVID. Tapi Tuhan anugerahkan boleh melewati tantangan yang disebut COVID itu, saudara, virus. Ya. Saya juga bersyukur boleh tadi waktu pas di bawah ngelihat sister kita Lisha dengan dengan Kadin ngangkat sesuatu barang ya dari bawah ke atas sana ya. Haleluya, kita bersyukur rekan-rekan yang begitu saya masuk langsung disambut juga oleh tim Usher ya. Shalom pastor, haleluya. Senang ya melihat rekan-rekan terus boleh melayani Tuhan bersama-sama ya. Thank you untuk Kadin juga yang bahkan dari jauh ya, dari Jamaika dia bisa bersama-sama kita. Ini kasih karunia Tuhan. Ya, kita berbahasa Indonesia, tetapi Kadin memutuskan boleh beribadah bersama-sama. Dan thank you untuk rekan-rekan yang boleh mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Saudara, kita boleh bersyukur punya tim translator yang luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu. Saudara, minggu lalu aja saya translate sedikit tentang pelajaran dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Aduh, nggak gampang, saudara. Tidak gampang menerjemahkan itu. Jadi kalau kita ada rekan-rekan yang Tuhan berikan anugerah di dalam translator dan boleh setia, wow, itu satu anugerah ya. Kita bersyukur apapun yang Tuhan berikan kita, kesempatan kita boleh melayani di rumah Tuhan, lakukanlah. Sebab sungguh hidup itu kesempatan, ya. Karena kesempatan kita melayani Tuhan itu ya di bumi ini, saudara. Nanti di sorga kita menikmati hadirat Dia. Kesempatan kita bisa melayani Tuhan kita adalah di sini, saudara. Di sorga itu nanti yang melayani cuma malaikat. Kita cuma diam-diam. Kita kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan di bumi ini. Praise the Lord. Amen. Haleluya. Mari kita melanjutkan minggu lalu. Kita diberikan tema dari tim apostolik kita untuk bulan ini, bulan Maret, yaitu A Place of Power. Lokasi atau tempat di mana kuasa itu berada. Dan kita tahu kuasa itu berada, kekuatan itu berada di dalam namanya. Nama Yesus Kristus dari Nazaret. Minggu lalu kita melihat bagaimana nama Yesus itu menjadi luar biasa. Karena apa yang Yesus lakukan. Di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Pastor akan bacakan lagi kalau bisa langsung dipasang. Saya akan bacakan ayat 5, mengulang sedikit. Hendaklah kamu hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya
nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Dari ayat ini kita melihat Yesus dari sorga menjadi manusia. Anak Allah mengosongkan dirinya, melepaskan kemuliaannya, kuasanya, kekuatannya untuk mengambil rupa menjadi manusia. Saudara, mungkin beberapa kali Anda yang cukup lama di sini, berapa kali pernah dengar dari pastor berkata, Allah tidak bisa mati. Tetapi Allah yang menjadi manusia, dia bisa mati. Saya ulangi lagi, Allah tidak bisa mati. Tetapi Allah dalam rupa anak Allah mengambil rupa menjadi manusia, mewakili kita sebagai manusia, dia bisa mati di kayu salib. Untuk tujuan menebus kita. Karena itulah Yesus anak Allah yang rendah hati dan taat baik di sorga maupun di bumi. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan, memberikan kepadanya nama, yaitu nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan kita melihat kedaulatan daripada nama, kuasa daripada nama Yesus di surga, di bumi, di bawah bumi. Di segala alam, nama Yesus Kristus dari Nazaret berkuasa. Amin, saudara. Kita melihat di sini, di dalam Kisah Para Rasul, kitab yang kita akan banyak bahas di dalam tahun ini, bahwa kedaulatan nama Yesus diperlihatkan. Kisah Para Rasul pasal 3 dan pasal 4, minggu lalu kita membaca sedikit Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, ayat 8a. Ia melonjak berdiri lalu berjalan. Nah, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ini, latar belakangnya Petrus dan Yohanes pada waktu jam berdoa, dia berangkat ke bait Allah untuk berdoa. Ada jamnya. Kemudian somehow mereka memperhatikan orang yang sebenarnya orang itu pasti sudah dikenal. Karena dia lumpuh selama 40 tahun. Dikatakan di dalam firman Tuhan, orang itu berumur 40 tahun lebih. Jadi dari sejak baby sampai dia besar 40, dia tidak pernah berjalan. Pasti Petrus, Yohanes sudah pernah ngelihat orang itu. Khusus pada waktu itu mereka pergi untuk berdoa sesuai dengan jam doa yang mereka bangun, sesuai dengan dari perjanjian lama mereka ikuti. Kemudian mereka melihat orang itu dan tiba-tiba iman timbul dari Petrus dan Yohanes dan dikatakan, kamu lihat kepada kami. Tentu orang lumpuh itu mengharapkan
sudah biasa mengemis selama 40 tahun. Mungkin dari sejak bayi ditaruh di situ untuk mengemis. Ya, kan kita tahu ya, di negara-negara tertentu baby aja dibawa digendong-gendong ikut mengemis sama orang tuanya ya. Nah, jadi ini orang ini sudah dari kecil, dari baby sudah biasa untuk mengemis. Jadi waktu dia bilang, lihat padaku. Tentunya berharap ya dapat sesuatu. Tetapi Rasul Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak aku tidak punya. Nah, dengar, Rasul tidak berbohong. Kalau mereka bilang emas dan perak mereka nggak punya, mereka memang punya, saudara. Ya, kita bersyukur sejak awal Tuhan mengajar umatnya untuk tidak fokus, hambanya untuk tidak fokus kepada materi, tetapi percaya bahwa Allah memelihara. Sebagai umat Tuhan, kita harus belajar bahwa hidup kita bukan terfokus kepada materi, tetapi terfokus kepada Tuhan. Yesus berkata, carilah dahulu perkara kerajaan sorga dan kebenarannya, maka segala kebutuhanmu akan tercukupi. Fokus kita bukan kepada hal yang materi, tetapi fokus kita mencari perkara kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yohanes dan Petrus pada waktu itu mengalami iman juga dari Tuhan dan berkata kepada orang itu, emas dan perak aku tidak punya, namun apa yang kupunya kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan Alkitab mengatakan seketika itu orang itu menjadi kuat dan lalu berjalan meloncat. Haleluya. Kita bersyukur dari sini kita melihat kedaulatan nama Tuhan yang memberikan kekuatan. Kedaulatan nama Tuhan yang memberikan kesembuhan. Di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16. Ayat 16, di depan kerumunan orang banyak, Petrus dan Yohanes menjelaskan karena mereka bertanya, apa yang terjadi? Ayat 16 pasal 3, dan Petrus menjawab, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu, nama Yesus telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu, kepercayaan pada nama Yesus, iman pada nama Yesus telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Mereka bertanya-tanya sama Petrus dan Yohanes. Mereka berpikir, wah Petrus dan Yohanes orang hebat. Tetapi mereka mengingatkan, kekuatan yang bisa memulihkan orang ini karena nama Yesus. Nama itu. Nama itu. Kemudian saudara, masih di hadapan orang banyak, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 4 kita baca. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak atau di depan orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi oleh imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Jadi imam-imam, kepala pengawal bait Allah, orang-orang Saduki ini adalah kelompok kepemimpinan di masyarakat Yahudi pada zaman itu. Ya. Jadi mereka ini pemimpin wilayah di situ. Orang-orang yang berkuasa secara masyarakat. Mereka datang kepada Yohanes dan Petrus. Ayat 2. Orang-orang itu sangat marah. Kenapa? Karena mereka, yaitu Petrus dan Yohanes, mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa
dalam Yesus, dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kita melihat yang kedua, kedaulatan dari nama Yesus adalah nama yang memberikan kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 3, mereka ditangkap, Yohanes dan Petrus ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Jadi akhirnya mereka ditangkap malam itu dan ditaruh di penjara. Ayat 4, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kita belajar saudara, ketika Anda menceritakan tentang Tuhan Yesus, memang tidak semua orang percaya. Bahkan ada orang-orang yang bisa ngamuk. Waktu Yohanes dan Petrus menceritakan nama Yesus yang memulihkan, memberikan kekuatan, menyembuhkan orang ini, nama Yesus. Ada kuasa dalam kebangkitan dari antara orang mati. Mereka marah, ada orang yang marah. Tetapi kita bersyukur di ayat 4. Ternyata di antara orang yang mendengar banyak juga yang percaya. Jadi saudara, kabarkan nama Yesus. Betul bisa ada orang yang ngamuk. Tetapi beriman bahwa ada juga orang yang akan percaya. Dan jumlah mereka dikatakan pada waktu itu 5.000 orang laki-laki. Yang tercatat cuma laki-laki saudara. Jadi kalau dengan istrinya ada yang punya istri, punya anak. Jadi ini lebih daripada 5.000. Haleluya. Kemudian hari kedua, masih di Kisah Para Rasul pasal 4, ini hari kedua. Ya, ingat mereka dibawa penjara, malam itu disimpan, ditaruh di penjara. Haleluya. Ngomong-ngomong penjara, kemarin pastor dalam perjalanan kembali dengar ada pastor kita yang ditangkap tuh. Saya nggak disebutin di negara mana, di satu negara ditangkap saudara, diinterogasi 12 jam. Di penjara saudara ya. Puji Tuhan dia dilepaskan ya. Ini pastor kita AFGF. Jadi makanya kenapa jemaat perlu mendoakan hamba-hamba Tuhan. Karena kita enggak tahu. Mana ada pendeta AFGF yang datang ke satu negara berpikir gua akan dipenjara. Enggak ada saudara. Tapi begitu masuk, begitu dibawa ke satu tempat, ternyata sesuatu terjadi dan akhirnya ditangkap polisi dan diinterogasi 12 jam. Kita perlu mendoakan hamba-hamba Tuhan karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada mereka ya. Kita bersyukur pastor kita ini boleh dilepaskan setelah 12 jam ya. Ya. Kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 4. Hari kedua. Sekarang ini di mana Petrus dan Yohanes harus menjelaskan di hadapan para pemimpin orang-orang Yahudi, para pemimpin agamawi di negara itu, di wilayah itu ya. Kemudian ayat 8 kita baca, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ia berkata, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebaikan kepada orang yang sakit ini dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ayat 10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan dari antara orang mati,
bahwa karena Yesus, karena nama Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi Petrus dan Yohanes semalam di penjara, besok paginya orang yang disembuhkan pun dibawa lagi diperiksa di hadapan mereka bersama-sama dengan Petrus dan Yohanes. Dan mereka memberikan kesaksian nama Yesus orang Nazaret ini yang menyembuhkan, memberikan kesehatan kepada orang di depan ini. Kemudian ayat 11, Yesus adalah batu. Nama Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Yang kedua kita lihat, Petrus dan Yohanes menjelaskan nama Yesus ini nama yang dibuang oleh engkau. Nama yang menjadi batu tetapi dibuang oleh kamu, yaitu para pemimpin, para tukang-tukang yang disebut juga sebagai tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Para pemimpin agama Yahudi seharusnya membangun kehidupan orang-orang Yahudi, tetapi justru membuang batu yang seharusnya menyelamatkan mereka, yaitu Yesus, dibuang oleh mereka. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Saudara, Yesus itu batu penjuru. Di gedung ini pasti ada tiang-tiang atau batu-batu yang menopang tempat ini sehingga ini bisa utuh. Saudara, membangun diri kita, kehidupan kita, kita butuh batu penjuru. Kita butuh Yesus di dalam setiap area kehidupan kita yang mengokohkan, yang melindungi. Kalau batu penjuru itu, batu kalau rumah biasa mungkin tiang yang menjadi tiang utamanya. Kalau sampai rubuh, itu pasti seluruh rumah rubuh. Saudara, kita bersyukur Yesus kita tidak rubuh. Dia batu penjuru yang kokoh. Asal kita tetap berpegang pada dia. Tadi dikatakan, kita nyanyikan, I'll put my faith in you. You are the one I hold to. Aku menaruh iman keyakinanku padamu, sebab engkaulah yang kupegang. Selama kita berada dekat dengan batu penjuru itu, goncangan apapun dalam hidup kita tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Ayat 12. Kemudian ini pernyataan yang luar biasa. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan keselamatan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Alkitab dengan jelas mengatakan tidak ada satupun nama di bawah kolong langit ini, di bumi ini, yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia diselamatkan, kecuali nama Yesus. Saudara dan saya sebagai orang percaya, tanamkan diri Anda. Seringkali kalau kita nggak bertumbuh di dalam iman, orang tanya, bagaimana teman-temanku yang berbuat baik itu masuk surga nggak? Ya, masuk surga. Dulu pasti ditanya sama seseorang. Orang itu bukan orang Indonesia tapi dia ngerti Pancasila. Dia bilang kalau di Indonesia kan ada Pancasila, ada 5 aliran keagamaan yang diakui pemerintah. Terus dia ngomong, menurut kamu ada teman-teman kah dari kepercayaan? Oh ada, saya bilang. Dan saya ingat beberapa teman saya dan orang itu bilang, selamat gak mereka? Saya pikir mereka cukup baik orangnya. Selamatlah. Terus saya bilang, kamu kan tahu banyak jalan ke Roma.
Pikiran saya bilang banyak jalan ke Roma. Memang kalau Anda pergi ke kota Roma itu banyak jalur untuk ke pusat kota Roma. Tetapi hanya ada satu jalur ke surga melalui Yesus. Dan Alkitab menekankan tidak ada satu nama apapun di kolong langit yang bisa menyelamatkan manusia kecuali nama Yesus. Tanamkan ini. Bahwa hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Jadi kalau saudara dan saya sudah percaya, kita ini bersyukur. Di kolong langit ini Anda pasti diselamatkan. Amin saudara. Kita pasti diselamatkan. Bukan karena kita berbuat baik, tetapi karena iman kita pada nama itu. Rata-rata, apalagi kalau Anda mungkin bukan dari keluarga orang Kristen, kemungkinan besar kita ini berbuat dosa macam-macam saudara. Orang Kristen aja bisa berbuat dosa. Tetapi kita bersyukur kalau percaya pada nama Yesus, kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan karena iman pada nama Yesus. Haleluya. Saudara, sebelum saya melanjutkan ini, ada satu kejadian yang saya benar-benar terkagum. Kita baca di dalam pasal 19 ayat 13 sampai 16. Ini satu kejadian tentang nama Yesus. Kisah Para Rasul pasal 19. Kita mulai baca ayat 13 sampai 16. Kita baca dulu pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan orang jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu atau aku mengusir kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Ayat 14, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ayat 15, tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, Anatawa dari Deska, siapakah kamu? Who are you?" Ayat 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa, meloncat kalau di dalam bahasa Inggris, dan menggagahi mereka atau menguasai mereka, mengoyak-koyak mereka dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Wah, kalau nanti saudara di surga, kita bisa tanya ini, Tuhan pengen lihat sih gimana kejadiannya itu. Jadi ada 7 anak dari seorang yang bernama Skewa. 7 anak ini laki-laki semua. Dan mereka biasa ngikutin bapaknya, ya, ngusir-ngusir setan. Nah kali ini mereka dengar tuh, wih, yang namanya Yesus itu yang diberitakan oleh Paulus itu canggih. Jadi dia pakai. Dia anggapnya nama Tuhan Yesus itu jimat. Mantra, formula. Jadi waktu ada kesempatan ngusir setan, ke-7 anak ini bilang sama orang keras, dalam nama Yesus. Pakai nama Yesus. Tetapi rupanya setan bilang tuh, Yesus wakaru. Paulus, I know. Who are you? Siapa kamu? Dan tiba-tiba orang itu loncat kepada 7 orang dan kayak main kungfu. Kira-kira begitu ya. Dan Alkitab mengatakan mereka lari telanjang. Artinya, begitu saudara ya. Udah kuak, bagaimana? Dan pokoknya
ilmu tigernya luar biasa. Mengoyak semua pakaian hanya dalam waktu mungkin kejadian cepat dalam waktu berapa menit. Telanjang. Lari. Keluar. Luka-luka. Kita melihat sini. Ini kejadian sangat menarik. Ditulis di dalam Alkitab. Dari sini kita belajar nama Yesus itu bukan jampi-jampi. The name of Jesus is not as a witchcraft magic power. Nama Yesus ini bukan mantra. Tetapi nama Yesus ada otoritas kalau orang itu punya relationship. Yang kedua, orang itu punya iman pada nama Yesus. Kita perhatikan, ketujuh anak ini ngomong kepada orang yang kerasukan setan itu, aku menyumpai, aku mengusir kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Paulus ngomong gitu, gua sih gak percaya sama nama Yesus, tapi aku nebeng nih. Nama Yesus yang dipakai oleh Paulus. Setannya bilang, Yesus aku tahu. Paulus aku tahu. Siapa kamu? Di alam roh. Kalau saudara mau dikenal di alam roh. Punya hubungan dengan nama Yesus. Hanya nama yang menggetarkan alam roh adalah nama Yesus. Haleluya. Otoritas nama Yesus itu ada kalau ada relationship dan iman, sungguh-sungguh iman pada nama itu. Bukan sekedar jampi-jampi. Kalau Anda zaman sekarang ya lewat YouTube, lewat Instagram, lewat TikTok, Anda mungkin bisa terkenal ya. Itu baik dan itu bisa dapat duit di bumi ini. Tetapi follower 40 juta tidak bisa menggetarkan alam roh. Follower 100 juta tidak bisa menggetarkan alam roh. Yang bisa menggetarkan alam roh adalah karena relationship dengan Yesus Kristus. Amin saudara. Kalau Anda jadi TikToker, Anda Instagram, YouTuber, punya follower, dilihat orang sampai puluhan juta, wah seneng. It's okay. Tetapi jangan berhenti cari follower di alam dunia ini. Kembangkan relationship Anda dengan nama Yesus sehingga Anda dikenal di alam roh. Iblis tahu. Saya lebih senang kalau saya dikenal di alam roh daripada dikenal di alam bumi. It's okay bagi saya orang gak tahu. Asal di alam roh saya dikenal. Iblis ini gemetar. Baik kepada nama Tuhan Yesus. Juga dia tahu siapa pengikutnya Paulus itu. Dan kita melihat orang kerasukan itu punya kekuatan luar biasa dan mempermalukan, mengalahkan 7 orang laki-laki ini dan sampai telanjang. Saudara, ini gambaran juga saudara. Apa yang ditulis ini sebenarnya satu gambaran. Iblis datang untuk menelanjangi, mempermalukan. Iblis itu datang itu untuk mempermalukan. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus datang untuk memulihkan. Iblis ada untuk membuat orang-orang itu jadi luka-luka. Tuhan Yesus membalut luka-luka itu. Saudara, kejadian ini ditulis bahwa laki-laki itu 7 orang itu ditelanjangi.
Orang ditelanjangi yang normal pasti malu. Dan menurut saya, seumur hidup 7 anak itu pasti trauma. Ditelanjangin, saudara. Dipermalukan luar biasa. Dan penuh dengan luka-luka. Saya berharap 7 orang ini kalau boleh ada di sorga. Kalau boleh. Karena boleh menyadari ternyata nama Yesus nggak bisa cuma sekedar mantra. Nama Yesus harus ada relationship. Harus ada iman pada nama itu. Iblis menelanjangi, mempermalukan. Tetapi Allah menutupi rasa malu. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, masih ingat? Begitu mereka ngelihat, ternyata kita telanjang, langsung malu mereka. Dan mereka bikin baju-baju ya seadanya lah dari daun-daun. Saya nggak ngerti gimana caranya tuh dengan daun-daun. Sehebat-hebatnya manusia pakai daun pasti malu mereka. Kemudian kita lihat Allah datang. Justru Allah yang Alkitab mengatakan membuat baju dari kulit. Dan memberikan kepada mereka. Iblis datang untuk mempermalukan. Allah kita datang untuk memulihkan. Bahkan menutupi rasa malu. Supaya kita dipulihkan, supaya kita ini boleh kembali ada confidence. Iblis melukai, Allah membalut. Melalui Yesus yang mati di kayu salib, Allah menyembuhkan. Melalui Yesus yang menanggung luka-luka, menanggung sakit-sakit, supaya kita boleh disembuhkan. Amin, saudara. If we believe, kalau kita percaya, dan we do believe, kita percaya nama Yesus Kristus dari Nazaret yang memberikan kekuatan dan kesembuhan, maka janganlah berhenti untuk mendoakan orang sakit. Jangan berhenti. Bila ada kesempatan doakan, bila ada kesempatan doakan. Tuhan yang menyembuhkan, kita yang berdoa. Haleluya. Kalau kita percaya dan kita percaya nama Yesus Kristus dari Nazaret memberikan ada kuasa kebangkitan dari antara orang mati, maka kita jangan takut kalau memang saudara dan saya harus menghadapi kematian jasmani. Jangan takut. Saya nggak bilang buru-buru. Tetapi kalau memang waktunya datang, jangan takut. Sebab di dalam namanya ada kebangkitan dari orang mati. Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus dari Nazaret adalah nama yang menjadi batu penjuru. Tadi saya bilang fungsi daripada batu penjuru atau kayu-kayu penjuru itu menopang bangunan. Maka percayalah bahwa hidup saudara dengan segala apapun yang terjadi, hidup kita ditopang oleh Allah. Jangan khawatir akan masa depan kita. Karena nama Yesus adalah batu penjuru yang menopang kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa di kolong langit ini hanya ada satu nama yang berkuasa menyelamatkan manusia dari dosanya, maka beritakanlah nama Yesus kemanapun kita pergi. Ceritakan bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa dan dalam nama Yesus ada keselamatan. Haleluya. It's a wonderful nama Yesus. Saya minta tim bisa bantu. Kita akan nyanyi what a wonderful name. Mari kita bangkit. Renungkan saudara.